Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan beberapa hal terkait dengan jenis pidana terhadap anak dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak. Kajian ini perlu kita lakukan karena antara pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa dengan pidana yang dijatuhkan terhadap anak itu berbeda. Baik itu jenisnya, kemudian jangka waktunya atau beratnya, dan juga tempat eksekusi atau modus eksekusi dalam pidana tersebut. Nah, begitu juga dengan sanksinya, itu berbeda antara sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak dengan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa oleh hakim melalui putusan pengadilan. Anak memiliki eh, semacam kekhususan di dalam sistem peradilan pidana. Karena itu eh, straf modusnya, jadi cara untuk penjatuhan pidana dan eksekusinya itu juga berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Begitu juga dengan straf matnya, yaitu tentang berat atau ringannya, itu juga berbeda. Karena pada diri anak itu tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan juga tidak boleh menjatuhkan pidana mati. Meskipun di dalam hukum material itu diatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, sebagaimana diatur di dalam hukum pidana material misalnya tentang pembunuhan berencana. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjabarkan lebih jauh tentang pidana dan juga tindakan. Tetapi khusus untuk sesi ini, saya hanya akan menjelaskan terkait dengan eh, pidana saja. Nanti pada sesi yang lain saya akan menjelaskan terkait dengan tindakan. Nah, sebelum kita memahami tentang eh, pidana, kita harus paham dulu tentang sanksi hukum. Jangan sampai ada kekeliruan menyebut pidana penjara dengan hukuman penjara atau menyebut pidana mati dengan hukuman mati. Karena antara eh, hukuman dengan pidana itu berbeda. Baik, saya akan menjabarkan terkait dengan sanksi hukum di dalam hukum negara atau disebut dengan state law di dalam negara Republik Indonesia. Nah, wujud dari state law di dalam peraturan negara Republik Indonesia itu adalah produk dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sanksi dalam hukum yang diatur dalam hukum negara di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah sanksi hukum administrasi, yang kedua adalah sanksi hukum perdata, yang ketiga sanksi dalam hukum pidana. Nah, semuanya ini dalam kategori besar dapat disebut dengan hukuman. Jadi hukuman itu pengertiannya bersifat umum, sedangkan pidana itu untuk menyebut sanksi yang khusus di dalam hukum pidana. Jadi bedanya itu, kalau hukuman itu bisa untuk menyebut hukuman perdata, hukuman administrasi, juga hukuman di dalam hukum pidana. Tetapi kalau pidana itu memang khusus hanya digunakan untuk ruang lingkup hukum pidana yang biasanya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana denda, kemudian pidana kurungan, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan lain sebagainya. Itu merupakan kekhususan dalam penyebutan sanksi dalam hukum pidana.
Nah, sanksi di dalam hukum administrasi itu bisa berupa sanksi hukum dalam lingkup hukum administrasi negara. Ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Administrasi Negara, atau biasanya orang menggunakan satu istilah tata usaha negara. Nah, sanksi itu dijatuhkan oleh peradilan tata usaha negara. Misalnya, pembatasan terhadap satu putusan tata usaha negara. Nah, sanksi hukum dalam lingkup hukum administrasi itu juga bisa dijatuhkan oleh organisasi profesi. Nah, biasanya hukum materialnya itu diatur di dalam kode etik profesi. Nah, yang memiliki kode etik profesi itu juga banyak. Bisa kode etik profesi Polri, kemudian juga hakim, kemudian juga jaksa, kemudian juga di bidang kedokteran, ya, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan, yang semuanya itu mempunyai satu kode etik. Dan biasanya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar itu dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik atau apapun sebutannya. Nah, sanksi ini juga bisa nanti akhirnya juga ditindaklanjuti dengan penerbitan putusan pejabat tata usaha negara. Jadi misalnya terkait dengan pemecatan terhadap seorang pegawai atau terhadap seorang pejabat. Nah, biasanya itu akan ditindaklanjuti dengan penerbitan putusan pejabat tata usaha negara. Kemudian yang ketiga, kemungkinan juga sanksi hukum administrasi itu juga dapat dijatuhkan oleh organisasi tertentu, tetapi ini tidak melalui proses peradilan. Nah, tidak melalui satu proses peradilan. Nah, di Indonesia itu kita kenal ada yang namanya pengadilan, ada juga yang namanya pseudo pengadilan. Jadi misalnya di KPPU, kemudian juga di Bawaslu, dan lain sebagainya, itu adalah satu organisasi yang berhak untuk menjatuhkan suatu sanksi administrasi juga. Tetapi itu terbatas pada lingkup-lingkup tertentu. Dan yang saya maksud dengan sanksi hukum administrasi yang diatur dalam aturan internal satu organisasi atau suatu penyelenggara kegiatan itu misalnya sanksi administrasi yang dijatuhkan tanpa melalui putusan pengadilan. Misalnya dijatuhkan oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap pengguna sistem elektronik yang dia melakukan satu pelanggaran terhadap aturan-aturan yang diterbitkan. Nah, itu adalah sanksi hukum administrasi. Tetapi seringkali sanksi hukum administrasi itu konotasinya itu selalu pada hukum administrasi negara yang sanksinya kemudian dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua itu adalah sanksi hukum perdata. Jadi sanksi hukum perdata itu dijatuhkan atas gugatan dari pihak yang dirugikan. Nah, misalnya bentuk sanksinya adalah pembayaran ganti kerugian, pengembalian kepada keadaan semula, atau melakukan perbuatan tertentu, atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Nah, jadi ini adalah sanksi di dalam hukum perdata. Kemudian yang akan kita bicarakan ini fokusnya adalah pada sanksi dalam hukum pidana. Di Indonesia itu sanksi di dalam hukum pidana itu ada dua ya, karena kita menggunakan double track system ya. Jadi kita ini memberlakukan pidana sekaligus tindakan di dalam hukum pidana di Indonesia. Nah, sanksi di dalam hukum pidana itu ada dua ya bentuknya ya. Yang pertama adalah pidana atau straf. Ini biasanya terdiri atas pidana pokok dan juga pidana tambahan. Pidana pokok itu dapat dijatuhkan hanya pidana pokoknya saja, sedangkan pidana tambahan itu pasti harus dijatuhkan pidana pokoknya baru ditambah dengan pidana tambahan. Nah, kemudian ternyata dalam perkembangan-perkembangan hukum pidana terakhir ya, misalnya sebagaimana diatur di dalam pasal 66 KUHP tahun 2023, itu termasuk juga pidana tambahan itu berupa kemungkinan untuk melakukan pemenuhan kewajiban adat ya dalam tindak pidana tertentu ya.
yang kaitannya dengan tindak pidana yang berlawanan dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Tapi itu nanti akhirnya kalau di dalam hukum pidana bentuknya dari apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adat itu juga dituangkan di dalam peraturan daerah. Nah, khusus yang terkait dengan pembahasan kita tentang hukum pidana anak, itu juga diatur di dalam pasal 71 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang di situ mencantumkan juga kaitannya dengan pidana tambahan berupa kewajiban untuk memenuhi kewajiban adat. Nah, kemudian yang kedua, itu bentuk dari sanksi dalam hukum pidana itu adalah tindakan atau material. Yang di dalam hukum pidana, baik itu dalam KUHP tahun 2023 maupun di dalam hukum pidana anak itu diatur secara detail, secara jelas. Nah, jadi itu perbedaannya dari apa yang saya sampaikan sekali lagi bahwa pengertian hukuman itu berbeda dengan pengertian pidana. Karena kalau pidana itu adalah jenis hukuman yang ada di dalam hukum pidana. Di situ tidak ada lagi sebutan hukuman. Kemudian yang kedua, sanksi di dalam hukum pidana itu atau hukuman dalam hukum pidana itu bentuknya adalah tindakan. Dengan demikian jelas bahwa pidana dan tindakan itu hanya terdapat di dalam hukum pidana. Baik, kita lanjutkan lagi. Berkaitan dengan pidana dan tindakan terhadap anak, maka kita bisa lihat jenis-jenisnya berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu diatur di dalam pasal 71 tentang pidana dan tindakan itu diatur di dalam pasal 82. Di dalam pasal 71, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas A. Pidana peringatan, B. Pidana dengan syarat. Yang pidana dengan syarat itu dapat dilaksanakan dengan pembinaan di luar lembaga. Yang kedua adalah pelayanan masyarakat, ya. Jadi ini maksudnya itu adalah pelayanan kepada masyarakat atau pengawasan. Sedangkan pidana pokok bagi anak yang ketiga itu adalah berupa pidana pelatihan kerja. Nah, jadi pidana pelatihan kerja. Kemudian yang gede adalah pidana pembinaan di dalam lembaga dan yang terakhir itu adalah pidana penjara. Jadi sistem untuk penyusunannya, kalau di dalam hukum pidana yang terdahulu di dalam KUHP tahun 1946, yaitu pasal 10, biasanya susunan itu yang diletakkan di atas adalah ancaman pidana yang paling berat, kemudian ke bawah itu lebih ringan. Tetapi ini justru dibalik, ya. Ini justru dibalik. Begitu juga dengan KUHP tahun 2023. Jadi yang pidana yang teringan itu justru diletakkan di atas. Makanya pidana peringatan itu adalah yang paling ringan, pidana dengan syarat itu lebih berat daripada pidana peringatan, pidana pelatihan kerja itu juga lebih berat dibanding pidana dengan syarat, kemudian pidana pembinaan dalam lembaga itu lebih berat daripada pelatihan kerja, kemudian pidana terhadap anak yang paling berat itu adalah pidana penjara. Jadi A, B, C, dan D serta E ini merupakan suatu pidana pokok. Sedangkan pidana tambahannya diatur di dalam ayat 2 yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan kewajiban adat. Ini adalah satu pidana. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tindakan, yaitu diatur di dalam pasal 82. Apa saja tindakannya? Jadi tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak itu meliputi pengembalian anak tersebut kepada orang tua atau walinya. Atau juga anak tersebut itu diserahkan kepada seseorang. Tentu saja untuk dibina agar dia lebih baik. Kemudian juga yang ketiga itu adalah mengikuti perawatan di rumah sakit jiwa dalam kondisi tertentu, kemudian juga perawatan di LPKS. Sedangkan yang ke E adalah kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Kemudian yang F adalah pencabutan surat izin mengemudi
Ya, tentu pencabutan surat izin mengemudi itu bagi mereka yang memiliki surat izin mengemudi. Jadi kemungkinannya apabila dia memiliki surat izin mengemudi itu adalah memiliki surat izin mengemudi C, ya, C. Karena C itu pengurusannya minimal dia berusia 17 tahun. Sedangkan anak itu maksimal usianya 18 tahun. Untuk SIM A itu harus 18 tahun, sehingga logikanya pencabutan surat izin mengemudi bagi pelaku tindak pidana yang berkategori anak itu adalah ada yang SIM C saja. Atau mungkin juga yang SIM D, ya, ini untuk yang disabel. Kemudian yang ke G itu adalah perbaikan akibat tindak pidana. Jadi ini adalah jenis pidana dan tindakan yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kemudian kita bisa melihat satu perbedaan antara pidana dan tindakan. Ketika kita lihat secara sekilas, intinya ketika kita lihat dari pidana dan tindakan tadi ada persamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya, satu tindakan terhadap anak itu harus dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jadi tindakan dalam konteks sanksi di dalam hukum pidana, ya, sanksi di dalam hukum pidana itu harus dijatuhkan berdasarkan satu putusan pengadilan. Ini berbeda dengan penyelesaian menggunakan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik yang terkait dengan penyerahan kepada orang tua untuk mengikuti pendidikan dan lain sebagainya, itu berbeda konsepnya. Kemudian yang kedua, persamaannya, pidana dan tindakan itu menimbulkan penderitaan. Tetapi penderitaan pada penjatuhan pidana itu memang disengaja oleh legislator dan hakim. Jadi penderitaan itu memang disengaja. Tetapi di dalam tindakan, penderitaan yang ditimbulkan oleh satu tindakan itu semata-mata merupakan akibat yang tidak dapat dihindarkan atas suatu tindakan. Jadi, misalnya, kalau anak itu dimasukkan untuk dibina dan dibimbing di lembaga pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh negara maupun oleh badan swasta, sebagaimana saya sampaikan tadi, maka dia itu sebenarnya menderita karena terpisah dari keluarganya, dari orang tuanya, juga dari teman-teman sepermainannya. Tapi itu merupakan suatu konsekuensi logis. Tujuannya bukan itu, tetapi karena dia dengan beberapa pertimbangan yang matang harus diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk mengikuti pendidikan yang bersifat wajib, maka penderitaan itu akan muncul. Tapi kemunculannya penderitaan itu beda dengan penderitaan yang dimunculkan oleh pidana, karena itu memang disengaja. Makanya kemudian perbedaannya, kalau kita lihat, sanksi pidana itu bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar, supaya mereka merasakan penderitaan akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum itu. Nah, kemudian kalau tujuan dari dijatuhkannya sanksi itu lebih bersifat mendidik dan untuk melindungi pelaku sekaligus melindungi masyarakat. Sehingga tindakan itu tidak dimaksudkan untuk membalas pelaku. Nah, jadi material itu tidak ditujukan untuk membalas. Nah, kemudian efek yang ditimbulkan, jadi yang diharapkan itu pada penjatuhan pidana itu akan berefek pada prevensi umum, yaitu pada tujuan umum. Untuk apa? Agar orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena setelah melihat penderitaan terpidana atau membayangkan penderitaan yang akan didapat ketika melakukan tindak pidana, kemudian dijatuhi pidana oleh pengadilan. Itu prevensi umum. Dan sekaligus penjatuhan pidana itu juga ditujukan efeknya itu pada prevensi khusus, yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan. Nah, sedangkan efek yang ditimbulkan oleh tindakan itu adalah hanya pada prevensi khusus saja.
yaitu agar pelaku tidak mengulangi tindakan dan juga berefek pada perlindungan kepada masyarakat, agar masyarakat itu terlindungi karena pelakunya sudah dijatuhi tindakan. Ya, baik itu tindakan yang berefek pada kondisi psikis maupun juga pada kondisi kejiwaan dari pelaku. Nah, kemudian kita lanjutkan yang terkait dengan filosofi yang ada pada jenis pidana dan juga tindakan pada anak itu lebih diutamakan karena kita menggunakan keadilan yang bersifat restoratif, yaitu pada pemulihan. Jadi konsep-konsep keadilan restoratif itu tidak semuanya harus bermuara pada penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan. Keadilan restoratif itu juga bisa dijatuhkan berupa pemidanaan. Itu kita bisa lihat di dalam peraturan di dalam Mahkamah Agung itu juga ada yang mengatur bagaimana caranya memutuskan suatu perkara berdasarkan konsep keadilan restoratif. Nah, jadi keadilan restoratif ini pendekatannya itu bukan lagi retributif sebagaimana konsep pemidanaan yang menggunakan pembalasan, atau mungkin konsep keadilan rehabilitatif yang mengutamakan pada rehabilitasi pelaku. Tetapi kalau keadilan restoratif ini adalah pada pemulihan. Pemulihan pada siapa? Pemulihan pada korban, kemudian pemulihan pada pelaku, dan juga pemulihan pada masyarakat. Nah, kemudian kalau kita melihat dari jenis pidananya, ya, jadi jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa anak, itu sebagaimana tadi saya sebutkan, itu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang pertama itu adalah peringatan. Jadi pidana peringatan ini merupakan pidana yang paling ringan, yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bergerak. Nah, jadi hakim itu memutus, dia menyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena memang meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian diperingatkan oleh hakim. Ini juga ada di dalam putusan pengadilan. Kemudian yang kedua itu adalah pidana dengan syarat. Jadi pidana dengan syarat ini adalah satu pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Jadi sebenarnya dia itu dijatuhi pidana, tetapi pidana itu tidak perlu dilaksanakan. Karena apa? Karena dia itu dijatuhi pidana yang paling lama 2 tahun. Jadi tidak lebih dari 2 tahun. Nah, solusinya dia itu akan dibina di luar lembaga atau dia diminta untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat atau dia dijatuhi pidana pengawasan. Tetapi jika dia itu melanggar syarat-syarat yang ditentukan, maka dia akan dijatuhi pidana penjara. Kemudian yang ketiga adalah pidana latihan kerja. Kemudian yang keempat, itu yang ke D ya, pembinaan dalam lembaga. Kemudian yang terakhir, yang paling berat di dalam pidana pokok itu adalah pidana penjara. Nah, di dalam pidana penjara ini, maksimum akan dijatuhkan setengah dari ancaman pidana penjara pada orang dewasa. Jika misalnya pidananya itu di dalam orang dewasa itu diancam dengan pidana 10 tahun, maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak itu adalah maksimal 5 tahun. Dan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Ya, jadi khusus untuk pidana penjara yang seumur hidup ancamannya atau juga pidana mati, maka penjatuhannya itu hanya maksimum 10 tahun penjara. Dan satu hal bahwa anak yang dapat dijatuhi pidana penjara itu minimal umurnya sudah mencapai 14 tahun. Jika sebelum 14 tahun maka dia hanya dapat dijatuhi tindakan. Ya. Kemudian mereka yang umurnya 14 tahun pun dapat dijatuhi tindakan ketika memang hakim yakini bahwa tindakan itu merupakan sanksi yang cocok untuk terpidana. Nah,
Apabila dalam hukum material diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar hak dan martabat manusia. Jadi misalnya di dalam hukum pidana itu diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda 10 miliar misalnya, maka kemudian yang dapat dijatuhkan kepada anak itu adalah maksimal pidana penjara 5 tahun. Dan pidana denda tidak dapat dijatuhkan. Pidana denda itu diganti dengan pidana pelatihan kerja. Jadi di dalam hukum pidana itu tidak ada penjatuhan pidana denda kepada anak itu tidak ada. Karena apa? Karena memang berdasarkan aturan yang dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara, maaf, pengganti dari pidana denda itu adalah pidana pelatihan kerja. Sedangkan pidana tambahannya berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut tentunya ya, kemudian juga pemenuhan kewajiban pajak. Nah, kita mulai membicarakan yang pertama terkait dengan pidana peringatan. Nah, jadi pidana peringatan itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2022 tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak. Ketentuannya begini, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Ya, jadi tidak misalnya peringatannya itu tidak boleh mengandung pembatasan. Pembatasan yang dimaksud itu adalah pembatasan hak-hak anak. Nah, kemudian yang kedua, pidana peringatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dijatuhkan kepada anak dengan tujuan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Nah, putusan pemidaan yang memuat pidana peringatan sebagaimana dimaksud ayat 1 diucapkan hakim dalam persidangan. Nah, jadi dalam persidangan maksudnya itu ketika itu hakim mengucapkan bentuk peringatannya kepada anak. Dalam hal putusan pidana peringatan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya jadi sudah inkrah ya, maka pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan oleh jaksa dengan cara membacakan peringatan dari putusan pengadilan kepada anak yang didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan atau orang tua. Jadi tetap saja prosesnya setelah dibacakan ya, setelah dibacakan, diucapkan oleh hakim tentang isi dari peringatan, kemudian eksekusinya yang melakukan eksekusi itu tetap jaksa. Karena hakim hanya tugasnya adalah memeriksa, kemudian mengadili dan memutus. Sedangkan eksekutornya itu tetap saja pada jaksa. Nah, itu eksekusinya. Kemudian pelaksanaan putusan sebagaimana ayat 4 dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Maksudnya berita acara pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana peringatan. Kemudian yang kedua itu adalah pidana dengan syarat. Tadi sebagaimana saya sebutkan, pidana dengan syarat itu dilakukan dengan 3 cara. Nah, tetapi di sini diatur bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Nah, jadi sekali lagi, bagi anak yang dijatuhi pidana tidak lebih dari 2 tahun, maka pidananya itu adalah pidana bersyarat. Kalau dia melanggar persyaratan itu, maka dia akan dipidana penjara yang apa lamanya sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana maksud pada ayat 1 ditentukan syarat umum dan syarat yang bersifat khusus. Jadi syaratnya itu yang menentukan siapa? Hakim. Dan itu dituangkan di dalam putusan pengadilan. Syarat umum sebagaimana maksud pada ayat 2 adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Jadi masa pidana dengan syarat itu bisa jadi hanya 1 tahun ya. Karena eh,
di dalam satu apa ya, di dalam satu konsep itu bahwa pidana bersyarat itu eh, memang diperlukan dalam rangka untuk mengeksekusi pidana. Jadi kalau persyaratannya itu tidak dipenuhi, maka dia juga akan dijatuhi pidana penjara. Syarat khususnya, jadi syarat khusus bagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah anak melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Maksudnya kebebasan anak ini adalah hak untuk anak mendapatkan satu kebebasan, misalnya mendapatkan informasi, kemudian juga kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat yang bersifat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagai maksud pada ayat 1 paling lama 3 tahun. Nah, makanya kemudian mungkin juga itu hanya 1 tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana maksud pada ayat 1, anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Jadi wajib belajar 9 tahun itu berarti dia belajar di jenjang SD, kemudian juga di jenjang SMP atau yang sederajat. SD juga yang sederajat. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Secara rinci, maka pidana dengan syarat itu dapat dilakukan melalui 3 kemungkinan. Yang pertama adalah pembinaan di luar lembaga. Caranya, anak mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina. Yang kedua, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa. Tentu ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari psikolog, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan, bahkan kalau perlu itu dari psikiater. Jadi anak ini bukan berarti anak itu gila, bukan, tetapi mungkin juga ada beberapa kelainan yang dia itu harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian yang ketiga itu adalah mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian yang kedua itu dengan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga dengan pengawasan. Nah, oke. Jadi dengan demikian maka jelas apabila kita melihat dari 3 itu maka ada satu aturan yang bisa kita lihat. Yang pertama bahwa anak kalau mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maka harus berpedoman pada hasil litmas yang dibuat oleh PK ya dari Bapas. Dan juga dilakukan satu asesmen risiko, penilaian dari risiko. Risikonya itu apa saja yang kira-kira berpotensi jika anak tersebut mengikuti pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat. Nah, cara melaksanakannya, pejabat pembina itu adalah melakukan kunjungan ke rumah atau ke sekolah atau ke lingkungan sosial anak. Kemudian yang kedua, bimbingan individual dan atau bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu maksudnya dari beberapa anak yang mendapatkan satu sanksi yang sama, kemudian dibimbing secara berkelompok di dalam satu kelas, atau mungkin juga pembimbingan yang bisa dilakukan lebih fleksibel lagi. Bisa juga dilakukan secara individual kalau memang itu berdasarkan hasil asesmen risikonya itu cukup tinggi dan harus dilakukan pembinaan, pembimbingan secara individual. Kemudian yang ketiga itu adalah pelibatan anak dalam kegiatan sosial di masyarakat. Nah, jangka waktunya bagaimana? Jangka waktunya dilaksanakan oleh pejabat pembina dalam jangka waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi apa misalnya 6 bulan, apa misalnya 1 tahun, atau mungkin juga 2 tahun, atau mungkin juga 3 tahun. Karena tadi aturannya maksimal 3 tahun. Dan hasil dari eh, pelaksanaan, baik itu kunjungan ke rumah, bimbingan individu atau bimbingan kelompok, kemudian pelibatan anak dalam kegiatan sosial, itu harus dilaporkan perkembangannya dan penyuluhan anak kepada
pembimbing kemasyarakatan dan jaksa secara berkala. Nah, kemudian yang kedua, anak itu mengikuti terapi di rumah sakit jiwa. Jadi, kalau diputus untuk mengikuti terapi, maka jaksa melaksanakan putusan dengan cara berkoordinasi dengan pimpinan rumah sakit jiwa yang tercantum dalam amar putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu misalnya menjatuhkan suatu sanksi yang dia itu harus mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, maka rumah sakit jiwa yang dimaksud itu harus jelas. Rumah sakitnya itu di mana. Nah, kalau tidak jelas nanti eksekutor akan bingung akan di rumah sakit mana. Nah, kemudian ketentuannya di dalam pasal 13, pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan perkembangan kejiwaan anak secara berkala kepada pembimbing kemasyarakatan, orang tua atau wali, dan kepada jaksa. Nah, ini merupakan satu kewajiban dari rumah sakit jiwa ya, dalam kaitannya dengan jika tempat itu digunakan sebagai tempat untuk mengeksekusi pidana terhadap anak. Kemudian pelaksanaan terapi di rumah sakit jiwa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Kalau sekarang itu adalah Kementerian Kesehatan. Nah, jadi tugas-tugas tambahan ini tentu harus diemban karena ini kan kewajiban ya, kewajiban dari rumah sakit jiwa untuk memberi fasilitas kepada anak yang dijatuhi pidana bersyarat berupa kewajiban mengikuti terapi di rumah sakit jiwa. Jadi ini tadi kan, ini sebagai suatu bentuk satu bentuk perkembangan di dalam penjatuhan sanksi pidana bahwa kalau memang dia itu ada beberapa kelainan, maka harus diselesaikan oleh tenaga profesional. Kemudian yang kemungkinan ketiga adalah anak mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, aturannya di dalam hal hakim memutuskan anak untuk mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, jaksa melaksanakan putusan dengan menempatkan anak di lembaga tempat pendidikan dan pembinaan sebagaimana ditentukan dalam putusan. Jadi tempat terapinya itu juga harus dituangkan dalam putusan pengadilan. Yang menentukan adalah hakim. Sehingga jaksa itu tinggal melaksanakan eksekusinya. Kemudian pelaksanaan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kondisi ketergantungan anak terhadap alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil asesmen dari tim dokter. Nah, itu ya. Jadi eh, pidana dengan syarat itu dilaksanakan di tiga kemungkinan. Pejabat pembina melaporkan hasil terapi kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Kemudian ada kemungkinannya juga, yaitu melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat. Jadi dalam kondisi demikian, maka jaksa di dalam melakukan eksekusi harus menempatkan anak dalam lembaga pelayanan publik, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Jadi biasanya prosesnya begini, sebelum ada putusan yang kaitannya dengan pelayanan masyarakat, itu adalah pembimbing kemasyarakatan pada saat melakukan litmas itu sudah berkoordinasi dengan tempat yang akan bisa digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan kesediaannya. Ketika itu sudah tersedia, misalnya itu pada kantor pelayanan publik milik pemerintah atau swasta, kemudian nanti disampaikan kepada hakim dan hakim yang akan menentukan. Sehingga jangan sampai nanti itu ketika sudah ditentukan di lembaga X, kemudian X tidak mau menerima. Enggak begitu. Jadi awalnya itu diusuli oleh pihak Bapas ya, karena sudah melakukan satu penelitian kemasyarakatan yang dalam hal ini dilakukan oleh PK. Kemudian nanti disampaikan pada saat persidangan. Ketika saat persidangan nanti yang memilih untuk memutuskan itu adalah dari
pengadilan. Sehingga nanti eksekusinya pasti bisa dilaksanakan. Tidak ada eksekusi yang gagal di dalam pelayanan kepada masyarakat. Maksud saya gagal dalam konteks menerima gitu ya. Lembaga publiknya itu akan menerima. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, misalnya dia malas datang atau dia tidak dapat melakukan pekerjaan atau mungkin juga dia sering melakukan pelanggaran administrasi di tempat itu, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan kepada masyarakat yang dijatuhkan. Nah, jadi di sini bukan mengusulkannya itu kepada hakim pengawas, bukan kepada Bapas. Karena kalau kepada Bapas, Bapas kan tidak bisa untuk memerintahkan ya, untuk memerintahkan anak. Nanti di sini adalah pada hakim pengawas. Kemudian pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam, paling lama 120 jam. Ya. 7 jam ya paling singkat, kemudian 120 jam. Di dalam praktek itu bisa juga itu kemudian anak itu ditempatkan pada instansi-instansi pemerintah tertentu. Bahkan ada juga itu yang misalnya ditempatkan pada dinas tertentu atau mungkin juga pada lembaga-lembaga swasta. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama penyelenggaraan pembinaan pelayanan masyarakat diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya juga diatur ya, selama pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan dan didampingi orang tua atau wali. Jadi dia itu tidak jauh dan dia juga pulang ke rumah. Ya. Kemudian pelaksanaan putusan di bagian maksud ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak, tentu ya. Kemudian pelayanan masyarakat sebagaimana maksud ayat 1 dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling lama 3 jam dalam 1 hari kerja. Jadi harus hari kerja ya. Kalau hari kerjanya misalnya sampai Sabtu, ya berarti Sabtu bisa. Tapi kalau hari kerjanya itu mau sampai dengan Jumat saja, berarti tidak bisa dilaksanakan pada hari Sabtu di tempat kerja tersebut. Dan tidak boleh mengganggu hak belajar anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan usia dan minat serta bakat anak tersebut. Kemudian, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan kepada masyarakat dengan pengawasan jaksa. Yang mengawasi tetap saja Bapas dan juga jaksa. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 4 dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hasil pembinaan. Kemudian ini yang pengawasan ya. Jadi pengawasan itu jika dalam hal putusan pengadilan berupa pidana pengawasan, jaksa melakukan pengawasan terhadap perilaku anak dan pembimbing masyarakat melakukan pembimbingan di tempat tinggal anak. Nah, jadi tetap saja yang melakukan pembimbingan adalah dari pembimbing kemasyarakatan dari kantor Bapas. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Jika anak melakukan tindak pidana selama masa pengawasan dan dijatuhi pidana yang bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Karena kan mungkin juga dia dilakukan pengawasan, tetapi ternyata dia melakukan satu tindak pidana. Nah, tentu dia tidak dijatuhi pidana penjara, tidak otomatis jatuh pidana penjara karena kan dia perlu disidangkan lagi. Ini berbeda dengan yang tadi pidana dengan syarat tadi. Kalau pidana dengan syarat jika dia melakukan keliruan atau pelanggaran terhadap syarat kan secara otomatis dia akan dijatuhi pidana penjara. Dalam hal anak yang dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dilaksanakan kembali setelah anak selesai menjalani pidana penjara. Jadi misalnya dia itu melakukan satu tindak pidana, kemudian itu diancam dengan pidana penjara dan oleh pengadilan dijatuhi pidana penjara misalnya 3 tahun, maka secara otomatis dia harus menjalankan pidana 3 tahun dulu, kemudian nanti pidana pengawasan yang untuk melanjutkan tindak pidana yang pertama tadi ya, akibat tindak pertama yang pertama itu kemudian ditunda. Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan bekerja sama dengan pekerja sosial serta
dapat bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial dan perangkat desa atau nama lain. Jadi khusus untuk anak, nanti perangkat desa itu bisa dilibatkan, tetapi dalam kaitannya dengan pengawasan. Jadi dengan pidana pengawasan. Kita lanjutkan lagi yang ke selanjutnya adalah pidana pelatihan kerja. Jadi lembaga pelatihan kerja ini ya, ini berbeda dengan yang pelayanan kepada masyarakat tadi. Kalau pelayanan kepada masyarakat tadi itu kan anu ya apa konteksnya kan lain. Pemidanaan latihan kerja sebagaimana dalam pasal 4 huruf C diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat bekerjasama dengan lembaga swasta. Tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Nah, ini juga begitu. Jadi tempat pelatihan kerja itu sebelum itu sudah disiapkan oleh PK di Bapas setelah melakukan satu survei, setelah melakukan satu pembicaraan dengan tempat pelatihan kerja, kemudian nanti diusulkan. Nah, kemudian lembaga swasta sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan lembaga yang memiliki unit pelatihan kerja dan dalam rangka membina anak yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang. Jadi misalnya di kursus atau mungkin juga di LSM yang dia memang memiliki unit untuk pelatihan kerja, tetapi juga harus terakreditasi. Harapannya itu agar tidak membahayakan anak, sehingga anak nanti tidak terlanggar hak-haknya. Pidana pelatihan kerja sebagaimana satu dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Ya, waktunya gitu ya. Pidana pelatihan kerja sebagaimana maksud ayat 4 dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 jam dalam 1 hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan usia, minat, serta bakat anak. Nah, jadi di dalam pengawasan tadi, kemudian juga di dalam pelatihan kerja dengan pelayanan kepada masyarakat itu beda. Kalau pelayanan kepada masyarakat itu ya membantu-bantu gitu, tapi kalau pelatihan kerja itu mengikuti pelatihan yang memang sudah diwajibkan untuk diikuti. Harapannya agar dia juga dapat nilai tambah, bukan hanya melayani sebagaimana dalam pelayanan masyarakat, tetapi dia mendapatkan satu keterampilan bahkan kompetensi tertentu. Misalnya di BLK juga bisa di Balai Latihan Kerja sepanjang mereka juga mau menerima. Kemudian pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 19 didampingi oleh pekerja sosial dan atau tenaga kesehatan sosial. Kemudian dilakukan pendampingan itu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian ini adalah pembinaan terpidana anak ya jika dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga. Nah, pembinaan dalam lembaga ini merupakan salah satu bentuk dari pembatasan kebebasan ya. Artinya dia harus dimasukkan di lembaga tertentu. Dia tidak dibebaskan sebagaimana mengikuti pidana pelatihan kerja atau pidana pengawasan atau pidana bersyarat atau pidana yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tadi. Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana maksud ayat 1 dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi kalau yang pelatihan kerja tadi anaknya itu pulang ya. Jadi anaknya itu pulang. Tetapi kalau ini di dalam lembaga, jadi dia tidak pulang. Dia tidak pulang. Jadi harus tinggal di lembaga itu. Syaratnya pidana pembinaan dalam lembaga sebagai maksud 1 dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun sesuai dengan putusan pengadilan. Penyelenggaraan pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Jika itu dilakukan lembaga swasta, maka harus terakreditasi. Kemudian akreditasinya itu dilakukan terhadap ketersediaan tempat tinggal ya, karena dia kan harus ini harus tinggal di dalamnya, harus memadai juga sarana pendidikan dan pelatihan kerjanya juga memperhatikan aksesibilitas untuk anak yang disabel. Jadi memungkinkan anak yang disabel itu kemudian dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga. Nah, dalam tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang belum memiliki
sarana pendidikan, menteri dapat bekerja sama dengan yang lain, gitu ya. Jadi dia anak itu tinggalnya di situ, kemudian dia bekerja sama dengan lembaga yang lain, yang misalnya kalau di lembaga pendidikan maka pelaksanaannya tetap di dalam, tapi mungkin apa tutornya atau mungkin gurunya atau pelatihnya itu dari lembaga pendidikan, lembaga keagamaan atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kerjasama ini diatur dengan peraturan menteri. Nah, tapi ada syaratnya juga yang penting. Anak yang telah menjalani setengah, ya, 1/2 dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan, kemudian dia berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ya, jadi pembebasan bersyarat itu bukan hanya pada penjara, tetapi juga pada pembinaan anak di dalam lembaga. Oke, kemudian kita lanjutkan pada pidana penjara. Ini adalah pidana yang paling berat ya. Jadi pidana yang paling berat dalam konteks anak itu dijatuhkan kepada anak dan dia ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Kalau dulu disebut dengan lembaga pemasyarakatan anak. Nah, dia itu akan dibina sampai dengan usia 18 tahun. Dalam hal anak telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum selesai menjalani pidana karena pidana jangka panjang ya. Misalnya dia jatuh pidana dalam usia 15 tahun, dijatuhi pidana selama 10 tahun. Dia di dalam lapas atau LPKA anak itu ya, itu hanya sampai dengan 18. Berarti yang 7 tahun nanti di luar lapas. Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, anak dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari PK. Nah, yang ada lembaga pemasyarakatan pemuda itu misalnya ada di Tangerang ya. Misalnya ada di Tangerang itu sudah ada lembaga untuk pemuda. Artinya dia sudah melebihi 18 tahun. Pemidana anak ya sebagai maksud 4 dalam ayat 4 harus memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa. Jadi boleh juga itu di lembaga pemasyarakatan dewasa, tetapi harus ada blok khusus. Dengan demikian maka blok di dalam lembaga pemasyarakatan dewasa itu bisa jadi ada 4 ya. Ada blok khusus untuk perempuan, kemudian ada blok khusus untuk anak, kemudian ada blok khusus untuk dewasa. Ya. Kemudian dalam hal tidak terdapat blok khusus untuk pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa, maka anak dapat ditempatkan dalam LPKA sampai mencapai umur 21 tahun. Nah, jadi bisa juga itu tetap saja di LPKA karena memang tidak tersedia sampai dengan usianya 21 tahun. Tapi dalam kondisi-kondisi Nah, kemudian pelaksanaan pidana penjara itu dilaksanakan berdasarkan dari litmas yang diambil dari asesmen risiko dan asesmen kebutuhan itu sudah biasa. Kemudian nanti melakukan satu pembinaan, penentuan, dan juga pengawasan. Nah, dengan demikian maka jelas bahwa pelaksanaan pidana penjara itu hanya bisa dilaksanakan di LPKA atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa di blok khusus untuk anak. Kemudian aturannya, anak yang telah mencapai 1/2 dari lamanya pembinaan di LPKA, kemudian dia berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Bapas juga bertanggung jawab terhadap anak yang menjalani pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di luar LPKA. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pidana tambahan terhadap anak. Jadi aturannya tadi kan ada perampasan terhadap keuntungan, kemudian yang kedua pidana tambahannya itu dapat berupa pemenuhan kewajiban adat. Maka kita bisa lihat aturannya. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan sebagai maksud pada pada pasal 5 huruf A, maka perampasan keuntungan yang dapat dilakukan terhadap benda yang telah dilakukan penyitaan. Jadi yang sudah disita, yang belum disita tidak bisa. Ini berbeda dengan kasus yang ada pada orang dewasa. Jadi ini yang bisa dirampas ya, itu adalah pada benda yang sudah dilakukan penyitaan oleh penegak hukum sebelumnya, jadi oleh penyidik ya.
Kemudian perampasan keuntungan sebagian maksud ayat 1 dilakukan melalui tuntutan oleh penuntut umum kepada hakim terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perampasan sebagaimana maksud ayat 2 dilaksanakan dengan memperhatikan pihak ketiga yang beretikat baik. Ya. Jadi pihak ketiga itu misalnya korban. Ya. Kemudian pasal 27, pemenuhan kewajiban adat sebagai maksud pada pasal 5 huruf B dimaksudkan untuk pemulihan kembali kepada keadaan semula atau setidaknya mendekati pada keadaan semula. Dalam melakukan pemenuhan kewajiban adat itu harus memperhatikan proporsionalitasnya. Jadi pada proporsi dan kewajaran. Yaitu terkait dengan tingkat keseriusan tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan anak untuk memenuhi. Pelaksanaan pidana tambahan sebagai maksud ayat pasal 5 huruf B dilakukan oleh jaksa dengan menyerahkan anak kepada tokoh adat setempat agar memenuhi kewajiban adat sesuai dengan putusan pengadilan. Penyerahan anak kepada tokoh adat setempat sebagai ayat 1 dituangkan dalam berita acara. Jadi itulah yang terkait dengan pelaksanaan pidana terhadap anak.